Perlu gue pegangin nggak? Dan inilah How to Treat Your Car Season 2. Halo guys, balik lagi di How to Treat Your Car. Kita hari ini mau treat misi Yaris Bapau ini lagi, alias si Silvo. Nah, ini treatment, salah satu treatment puncaknya mungkin ya. Dari kemarin kita udah tune up, kita udah ganti knalpot, dan hari ini kita mau remap. Mana suara kodok? Kodok. Meskipun ganti knalpotnya cuma muffler aja, yang penting ada suaranya dikit-dikit lah ya. Ntar kalau misalnya kita kalap lagi atau kena racun lagi, baru kita ganti lagi nih. Kebetulan hari ini kita opening seperti biasa di jalan. Ini macet banget bro, Tangerang the best macetnya kalau jam-jam segini. Udah gitu aja, sampai ketemu di sana ya. Ikutin terus guys. Hari ini kita udah ada di stage performance. Hari ini si Yaris Bapau mau di remap. Penasaran kayak gimana? Ikutin terus, karena sebelum di remap kita mau ngobrol dulu. Selamat datang kembali di Nebeng Boy. Canda boy. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Kali ini kita mau remap bos. Yeay, akhirnya remap. Mantap. Pas dulu bro. Nah, padahal kita juga baru kenal ya kemarin ya. Iya, kemarin di Raw Speed ya. Iya. Tapi sebelum di remap, belum afdol rasanya, belum how to treat banget lah kalau belum ngobrol. Nah, setuju. Biar tahu dulu ya. Yoi. Jadi kan soalnya stigma orang soal remap beda-beda nih. Bener. Kita lurusin dulu ya hari ini ya. Boleh. Siap. Kita mulai dari remap itu sebenarnya diapain bro? Oke, jadi remap itu gue jelasin ya untuk kalian yang belum tahu. Remap itu jadi gini, prosesnya adalah mobil di atas tahun kurang lebih 2008 lah. Itu tuh mulai ECU-nya mulai advance gitu. Nah, jadi di ECU itu emang ada data yang untuk kontrol si mesin, si injektor, terus kontrol kayak sensor oksigen, AFR-nya berapa gitu kan. Nah, jadi data tersebut kita tarik, kita edit datanya, edit atau ditune ya, dituning. Habis itu kita masukin lagi ke mobilnya. Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya perubahan datanya ya. Ya betul, perubahan data. Ibarat bisa gini, disamain nggak sama kayak gue pengen ngelepas limit gitu yang kayak gitu-gitu? Iya, bisa. Jadi gini, untuk limit-limit itu kan semua diatur dari komputer juga kan. Siap. Nah, jadi memang ada limit-limit yang kita geser, dan ada beberapa parameter yang kita scaling. Jadi misalnya oksigen wideband-nya, nah itu kita scale up tuh. Misalnya tadinya dia readingnya cuma 0,1 volt, kan baca voltase tuh oksigen sensor. Siap. 0,1 misalnya sampai cuma 0,7 gitu. Nah, itu kita bisa scaling sampai dengan 1 volt gitu. Nah, itu ada hitungannya lah gimana cara kita scaling. Siap. Nah, kalau dari situ berarti kan ada yang diubah nih bro. Betul. Dari standarnya. Nah, yang paling orang takut deh, aman gak sih bro? Jadi kalau ngomong aman gak aman sih gini ya. Dari pabrikan sendiri memang power yang dikeluarkan itu memang belum 100%. Oke. Jadi kita nggak bikin sampai 100% juga, kecuali emang buat race use ya. Kalau untuk daily use kita paling bikin mungkin sekitar 95-98% lah kurang lebih. Kenapa? Karena kita juga ngincar durability. Kita lurus aja kayaknya. Boleh, bebas. Kita ngincar durability dan juga kita ngincar yang penting buat bawa harian enak, nggak kayak nyentak-nyentak, masih smooth gitu kan. Tapi buat ngebut-ngebut juga enak nih gitu kan. Nah, makanya setiap proses tuning itu kita pasti untuk bikin sesuatu file yang baik ya. Kan kita ada bikin namanya base map. Nah, base map itu kita develop, kita dyno test. Jadi develop on dyno. Jadi semua base map kita tuh udah dyno tested. Jadi
begitu masuk ke mobil udah pasti paling optimum. Nah, berarti tinggal nanti ada adjustment sedikit lah. Oke. Berarti nggak kayak isu orang yang tahu gak lu sering dengar gak sih remap yang dibikin lebih murah terus jatuhnya jadi cuman copy paste malah ngerusak mobil. Bisa. Karena gini loh, kadang-kadang mereka bikin file itu nggak berdasarkan dyno. Oke. Jadi mungkin selain dyno juga ya, jadi model kayak ignition timing gitu-gitu bisa jadi mereka terlalu tinggi atau di retard terlalu besar, jadinya itu ngerusak. Ya intinya jangan sembarangan lah. Karena untuk kayak gue pun ya juga sampai saat ini gue masih belajar. Dan kita juga maksudnya kita ada grup tuner-tuner di Indo juga gitu kan. Ya kita saling sharing gimana cara handlingnya, gimana cara bikin suatu tuning itu yang optimum tapi misal efisiensinya juga masih bagus, fuel efisiensinya. Oke, seperti itu. Sejauh ini mobil apa yang menurut lo paling susah ditune? Paling susah ditune ya? Iya. Oke, kalau bicara mobil pasti mobil-mobil Jepang sih, karena gini loh, kalau mobil-mobil Eropa itu rata-rata memang kita kan memang kita custom tune lagi, tapi kita pakai base map yang file-file branded. Kayak contohnya kita biasa pakai Manic, kalau buat BMW kita pakai BM3, terus kita pakai mungkin APR, biasa tuh orang kan kalau VW APR. Nah, jadi sebenarnya udah ada base-base-nya ya kalau yang itu. Udah ada base-nya. Mungkin mobil-mobil Jepang yang baru-baru misalnya, gua ada dapat kemarin Mitsubishi Eclipse. Oke, itu baru banget sih. Baru kan? Itu baru banget. Iya. Itu agak susah tuh karena belum pernah ngerjain. Tapi gini, dari semua tuningan-tuningan yang kita pernah lakuin, kurang lebih sebenarnya parameter yang kita mainin sama. Kayak ignition timing, gue bilang scaling sensor gitu kan. Habis itu yang paling penting adalah kita logging dulu AFR-nya berapa. Biasa on dyno tuh kita logging AFR sebelumnya berapa, target AFR-nya berapa. Jadi kita bisa sesuaikan air fuel ratio-nya, jadi nggak terlalu banjir, injektornya juga nggak nyemprot terlalu banyak bensin, tapi tenaga yang dikeluarin bisa optimum. Oke. Gitu. Jadi maksudnya intinya sih gampangnya gini ya, bensin nggak terlalu keluar banyak, tapi tenaga bisa jauh lebih banyak. Karena gitu gini ya, kan istilah dalam AFR itu ada rich, ada lean ya. Kalau rich itu bensinnya banyak, kadar bensinnya banyak. Kalau lean itu kadar bensinnya sedikit, gitu kan, kering. Nah, ketika bensin rich itu belum tentu sebenarnya tenaga yang dikeluarin kencang. Mobil lu belum tentu bisa lari. Sometimes nggak sometimes sih. Mungkin gue bisa bilang 50% dari mobil Jepang lah. Kadang-kadang keluar dari pabrikan itu basah banget malah. Jadi ketika kita tune, malah orang bilang udah kenceng kok irit ya. Ya karena memang fuelingnya kita atur ulang gitu. Itu misalnya mobil, contoh lah mobil misalnya boros, tiba-tiba karena di tune ulang bisa jadi lebih irit, tenaga juga jadi lebih gede. Betul, itu contoh Camry. Paling signifikan Camry ya. Si kenal Nando nggak ya? Kenal. Nah, Nando yang kan pasang DT itu kemarin. XV bukan sih? XV. Iya, oke, kenal. Nah, dia juga baru ini ya. Kemarin dia pasangnya piggyback karena kebetulan gini loh, mobil dia itu nggak bisa di remap karena gua nggak bisa dapetin file asli mobilnya. ECU-nya bener-bener kelok. Emang beberapa ECU kayak gitu. Bisa dipaksa pakai file mobil lain, tapi gua nggak mau karena kalau ada issue atau apa kita nggak bisa balikin. Beresiko. Iya. Jadi gue tawarin udah piggyback aja deh gitu kan. Tahu di piggyback bisa live data log semuanya gitu kan. Lebih aman lah untuk si Camry-nya itu. Oke, jadi kalau teman-teman bisa dengar ini si Bro Niko ini benar-benar riset dulu ya, nggak sembarangan ya. Riset dulu. Jadi kalau misalnya mendingan kalau misalnya mau remap gitu nanya-nanya dulu kali ya. Boleh dong. Boleh. Nah, kenapa orang perlu remap dan kelebihannya kan tadi bisa lebih irit tapi tenaga lebih gede. Maksudnya ada gak alasan utama orang pertama kali gue mesti nih remap dulu, menurut lu kenapa? Kalau menurut gue sih yang paling simpel adalah gini loh. Kita mobil apapun ya, gue nggak mandang harga, nggak mandang brand atau apa. Mobil apapun yang kita punya pasti harus kita rawat dan sebisa mungkin kita pakai senyaman-nyaman yang mungkin lah. Ya, betul. Namanya mobil sendiri gitu kan, kita harus bikin gimana kita bawanya nyaman. Karena si remap ini menurut gua dia membawa kesan tuh fun to drive. Nah dengan fun to drive ini lu akan lebih appreciate mobil lu. Ini kalau dari yang gua rasain ya, sebelum gua buka stage pun, gua kan sering tuh biasanya
nagih bro. Once kayaknya mobil lu belum lu remap tuh kayak nggak enak gitu bawanya. Ya, ada yang kurang lah gitu kan. Dan okay. Remap itu enaknya apa? Bisa di-adjust sesuai misalnya lu pengen responsnya agak lebih gitu loh, agak yang lebih gigit lah gitu kan. Itu bisa di-adjust kan. Itu enaknya. Nah, buat mobil yang mau di remap itu ya, range harganya ada gak sih bro? Dari berapa sampai berapa gitu? Kalau untuk mobil Jepang sih range harga kita dari 3 juta ya. Dari 3 juta sampai 4,5. Kalau untuk mobil Jepang. Nah, kalau untuk mobil Eropa itu yang starting kita dari 8 sih. 8 sampai ya 20 something lah. Nah, teman-teman jadi bisa tahu dulu nih kira-kira berapa sih dana yang harus disiapin. Ya, kalau misal kalian mau remap gitu. Nah, sebelum kita makin jauh lagi, orang tuh kalau mau remap nih, gue pengen remap nih. Apa yang perlu dipersiapin sih sebelum remap? Oke, ini penting nih. Siap. Biasa gini. Pada intinya untuk mobil-mobil yang sudah dimodifikasi khususnya ya, pastiin knalpot kalian nggak bocor. Apalagi yang mau diganti knalpot tuh biasanya kan. Pastiin modifikasi yang kalian lakukan itu proper dalam artian nggak asal-asalan. Kayak misalnya masang simple deh, misalnya electronical wire aja deh, lampu atau apa tambahan. Nah itu pastiin semuanya jangan short segala macam, karena kan remap itu semua ya ada bersangkutan dengan kelistrikan mobil gitu. Itu paling penting. Ini kebetulan suka mati-mati sendiri nih. Kalau agak aman lah, agak aman. Yang sektor engine yang nggak aman. Nah, jadi sama gini, pastiin kalau mau optimum ya, oli udah diganti. Baru diganti, aman lah. Kalau enggak kita tune up dulu gitu. Karena kenapa? Kita pengen ngasih ke kalian itu adalah rasa mobil kalian di titik optimumnya dong. Biar kalian juga nggak rugi nih. Once ke kita juga mobilnya keluar dengan tenaga yang paling optimumnya gitu. Jadi maksudnya setelah tune up setelah remap biar lebih terasa. Bener. Disaranin tune up dulu. Tune up itu mungkin mobil-mobil yang udah tua nih. Misalnya jarang digeber juga, boleh di carbon clean. Dan itu sebenarnya ada di tune up, carbon clean. Iya, betul. Jadi benar-benar sebenarnya tune up sih yang paling penting ya. Tune up paling penting. Tune up paling penting. Wajar lah, namanya mobil kita pakai harian ya kan. Sesekali lah kita manjain mobil gitu kan. Bener, setuju. Setelah remap nih, ada gak sih maintenance khusus yang harus kita jaga kalau habis remap tuh? Maintenance nggak ada sih ya. Lebih ke sebenarnya gini loh, remap itu bener-bener kalau menurut gua, kalau once udah dyno tested dan kalian remap sama orang yang terpercaya, sebenarnya nggak akan ada risknya sih. Paling ya hal-hal yang kayak misalnya bersihin filter udara. Tapi kan itu juga even mobil kalian gak remap pun sebenarnya kalian emang harus bersihin. Itu sebenarnya iya memang. Tapi memang itu kewajiban banget orang miss soal bersihin air filter tuh. Karena biar gimana kan ya kita nafas aja. Seandainya kalau banyak kotorannya nggak enak kan. Seandainya itu dilakukan setelah remap, boleh atau tidak direkomendasikan? Boleh ya. Jadi ntar selanjutnya berkala juga nggak apa-apa ya. Karena kan gini, kita bikin tuning file itu, kita nggak mantengin misalnya airflow masuknya sekian derajat dan sekian banyak. Kita kan pakai variabel yang ada di ECU-nya, jadi mereka variatif, mereka bisa mereka bisa menyesuaikan sama keadaan cuaca. Gitu. Karena kan kita scaling, bukan kita bikin mati. Kayak panteng value-nya segitu terus gitu, enggak. Gitu. Nah, kan penontonnya How to Treat ini kan umurnya 20 sampai 35 nih. Kebetulan berarti mungkin orang-orang yang udah mulai kerja nih. Remap itu sendiri makan waktu gak sih, bro? Kalau untuk remap sih proses cepat ya, kurang lebih sekitar 1 jam sampai 2 jam lah. Seandainya gue pengen remap, gue orang kantoran yang sibuk nih, gue mau tinggal aja mobil gue, boleh gak sih? Boleh ya? Boleh, pokoknya kalian tinggal drop aja. Kita yang penting janjian dulu ya. Iya, jangan main drop nih. Main drop nih mobil siapa aja. Janjian dulu. Kader. Kalau keluarga? Kalender. Nanti kita ngobrol maunya dibikin seperti apa, ya kan? Nanti langsung kita remap mobilnya. Nah, yang terakhir sih, rencana kedepannya stage tuh bikin event lagi gak sih? Kayak sama Raw Speed kemarin gitu. Untuk rencana ke depan sih, bentar lah, ya abis lebaran lah. Abis lebaran kita rencana ada auto contest gitu sih. Nanti stay tune aja deh.
Pokoknya Siap. banyak hadiah-hadiah menariknya. Oke, jadi buat kalian yang penasaran boleh lihat IG-nya di Stageperformance.id guys. atau kalian mau daftar remap boleh ke nomor Ke nomor 0817 Oke. 15 06 98. dengan Bro Niko sendiri ya. Yes, dengan gue langsung. Siap. Jadi ada gak pesan yang mau disampaikan lagi ke teman-teman yang mau remap? Paling untuk kalian yang mau remap, sebenarnya gini sih, maksudnya kan remap service ada beberapa lah gitu kan. Yang penting kalian cocok dulu sama orangnya, ngobrol dulu, dan yang penting stay safe aja deh nyetirnya. Benar. Karena mobil kalian pasti ngacir. Jaminan ngacir ya. Yoi. Siap. Gitu aja video kali ini. Berarti udah kenalan nih. Wah, mampus jatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton. Kalau kalian penasaran, boleh ditonton videonya dan bagiin ke teman-teman kalian mungkin yang penasaran ya. Remap itu diapain sih ya? Iya. Remap itu diapain? Mungkin takut gitu. Nih udah kita cobain sendiri. Nanti kalian boleh cobain juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. What's your name, man?